Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab yang membahas tentang keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, kemudian dilanjut dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada kesempatan kali ini insyaallah masih kita lanjutkan bab yang merupakan bagian dari Abwabul Mab'ats yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keislaman atau awal mula keislaman bangsa yang berbeda dari bangsa kita, yaitu tepatnya keislaman beberapa kalangan dari golongan jin. Dan ini juga terjadi di awal-awal keislaman saat Nabi SAW beserta para sahabatnya masih berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab zikrul jin, bab tentang penyebutan jin. Terlebih dahulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebelum menyampaikan riwayat tentang peristiwa keislaman jin tersebut, beliau terlebih dahulu mengutip ayat pertama dari surat Al-Jin, karena memang surat ini yang secara khusus berbicara tentang peristiwa keislaman sebagian kalangan dari golongan jin tersebut. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Telah diwahyukan kepadaku bahwasannya ada segolongan jin yang mendengarkan Al-Quran. Kemudian jin tersebut setelah mendengarkan lantunan bacaan Quran dari Nabi SAW, mereka mengucapkan qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka berkata, kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Itulah yang kemudian nanti akan akan menyebabkan mereka, sebagian mereka tertarik untuk mempelajari agama Islam, tertarik untuk mempelajari kalam Allah di dalam Al-Quran. Hal ini yang membuktikan bahwasanya agama Islam ini bukan hanya dibebankan atau ditaklifkan kepada umat manusia saja, tapi kemudian agama ini, syariat agama ini juga ditaklifkan kepada bangsa jin. Artinya Nabi SAW diutus bukan sekedar untuk bangsa manusia saja, melainkan juga mencakup bangsa jin. Karena nanti pedoman agama yang mereka lakukan, pedomannya tetap kembali kepada pedoman kita, yaitu Al-Quran, juga kepada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsani Ubaidullah ibnu Sa'id qala haddatsana Abu Usamah ibnu Usamah qala haddatsana Mis'ar an Ma'an ibni Abdurrahman qala sami'tu abi qala sa'altu Masruqan. Hadis ini adalah sebuah percakapan, awalnya sebuah percakapan antara Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya anak namanya Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud juga punya murid yang setia, salah satu murid beliau yang setia adalah Masruq.
Masruq ini adalah salah satu murid Abdullah bin Mas'ud yang setia. Kemudian Abdurrahman bertanya kepada Masruq. Abdurrahman juga berguru kepada Masruq. Anaknya Abdullah bin Mas'ud ini berguru kepada muridnya, murid dari ayahnya. Kata Abdurrahman, sa'altu Masruqan. Suatu ketika aku bertanya kepada Masruq, man azanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil jinni laila tastama'ul Qur'an. Siapa yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan atau keberadaan jin di sekitar beliau saat di malam saat jin tersebut mendengarkan Al-Qur'an? Karena ini nanti kita lihat ada beberapa kejadian. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh utusan-utusan dari bangsa jin ini bukan sekali, bukan dua kali. Nanti disimbolkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di sini mengutip pendapat dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Baihaqi mengatakan kejadian ini berlangsung lebih dari satu kali. Di Mekah itu lebih dari satu kali. Demikian juga di Madinah lebih dari satu kali. Artinya tidak sekali dua kali utusan-utusan dari bangsa jin ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari agama ini. Taib. Awal mula mereka datang atau sebelum muncul ketertarikan untuk mempelajari agama Islam, mereka terlebih dulu mendengar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran di bawah sebuah pohon kurma. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Imam Ahmad rahmatullahi alaihima dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, habatu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yaqra'ul Qur'ana bi batni nakhlin falamma sami'u qalu ansitu wa kanu sab'atan. Pada saat itu bangsa jin turun, entah turun dari mana Allahu a'lam, tidak disebutkan di sini, tidak dijelaskan lebih lanjut. Turun ke bumi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran. Kemudian ketika mereka mendengarkan bacaan tersebut, mereka saling mengingatkan kepada teman-teman yang ada di situ untuk diam semua, diam. Kita dengarkan dulu bacaan ini. Nah, di awal pertemuan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bertatap muka dengan bangsa jin. Makanya kemudian didapatkan lagi riwayat bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menolak dengan tegas mengatakan tidak pernah ada jin yang berkumpul kepada Rasulullah dan Rasulullah pun tidak melihat mereka. Itu dengan tegas Abdullah bin Abbas meriwayatkan tersebut. Dengan tegas menolak peristiwa pertemuan antara Rasulullah dengan bangsa jin. Yang dimaksud di sini tidak pernah bertemu adalah di awal mula peristiwa tersebut. Karena bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quran tidak langsung kemudian mendatangi Rasulullah, tidak langsung kemudian bertemu berbincang dengan Nabi SAW. Itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama saat mereka pertama kali mendengarkan Al-Quran, Rasulullah sedang membaca Al-Quran di bawah pohon kurma. Kemudian mereka, Allahu a'lam, apakah mereka sengaja atau secara tidak sengaja mendengarkan lantunan ayat tersebut. Kemudian mereka menghentikan kegiatan mereka dan terus mendengarkan ayat itu. Itu pertemuan yang pertama. Nah, nanti di pertemuan yang kedua baru kemudian datang utusan dari mereka, dai dari mereka datang kepada Rasulullah, kemudian meminta Rasulullah untuk mengajarkan Quran kepada kaumnya. Nanti dibawa untuk pertemuan yang kedua ini, disinilah kemudian pertama kali Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada bangsa jin. Baru di situ ada pertemuan, baru di situ ada perbincangan, ada dialog antara beliau dengan utusan-utusan dari bangsa jin ini. Kalau di pertemuan yang pertama tidak. Makanya kemudian
Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Masruq, kalau begitu ketika di pertemuan pertama ini bagaimana caranya Rasulullah mengetahui kalau beliau sedang didengarkan oleh bangsa jin? Kata Masruq, haddatsani abuka annahu azanat bihim syajaratun. Ayahmu, ayah engkau wahai Abdurrahman, yang memberitahukan kepadaku, kata Masruq, bahwasannya yang memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedatangan bangsa jin adalah keadaan pohon yang pada saat itu berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah mungkin bergerak, entah mungkin terayun-ayun atau seperti apa, sehingga Rasulullah menyadari akan kedatangan sosok-sosok yang bukan manusia pada saat beliau membaca Quran di bawah pohon kurma pada saat itu. Baik. Satu peristiwa lagi yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi dari jalur sanad yang berbeda. Qultu li Abdullah bin Mas'ud. Yang ini diriwayatkan dari jalur sanad Alqamah. Kalau tadi dari Masruq bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau yang ini murid beliau yang lain yaitu Alqamah. Alqamah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, hal sahiba ahadun minkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin? Apakah ada salah seorang di antara antum wahai para sahabat Rasulullah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam di mana bangsa jin ini mempelajari Al-Qur'an? Kata Abdullah bin Mas'ud, la. Qala la. Tidak ada sama sekali, karena memang tidak ada yang ikut. Nanti akan kita perjelas. Walakinna qaddamnahu dzata lailatin faqulna ugtila au ustir faqadnahu afan. Walakinna faqadnahu dzata lailatin faqulna ugtila ustutira fabitna syarra lailatin. Tapi pada malam itu yang terjadi adalah kami kehilangan beliau. Saat mereka berada di safar secara bersamaan, qadarullah, mereka harus bertemu dengan waktu malam dan beristirahat di tengah-tengah safar mereka. Tiba-tiba Rasulullah menghilang. Maka di malam itu kami lalui dengan keadaan yang tidak enak. Hilang, kalau Rasulullah yang hilang tidak mungkin para sahabat tidak galau, tidak mungkin para sahabat berdiam diri. Tentu akan mencari sambil merasakan kegelisahan yang mendalam. Karena yang hilang ini bukan orang sembarangan, Rasulullah. Falamma kana 'inda as-sahari idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira. Kemudian ketika mendekati waktu sahur, tiba-tiba Rasulullah datang dari arah Gua Hira. Artinya ini masih terjadi di Makkah pada saat itu. Peristiwa ini terjadi di Makkah. Datang dari arah Gua Hira. Fadzakarna lahu. Kemudian kami hampiri, kemudian kami bertanya, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba hilang, kemudian tiba-tiba muncul dari arah Gua Hira. Gua Hira kan dari atas ya, berarti dari atas itu turunnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, atani da'i al-jin fa'ataituhum faqara'tu alaihim. Telah datang kepadaku seorang dai dari kalangan jin. Kemudian aku datang kepada mereka. Jadi si jin ini, si dai ini tadi meminta Rasulullah untuk mengajarkan Quran kepada kaumnya. Jadi Rasulullah dibawa oleh dai jinnya ini tadi. Makanya kemudian tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dicari oleh para sahabat, tidak ketemu. Kemudian aku mendatangi mereka, kata Rasulullah, faqara'tu alaihim. Kemudian aku bacakan Quran kepada mereka. Inilah yang saya maksud tadi, pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan pertama tadi, setelah mereka takjub dengan Al-Quran, setelah mereka takjub dengan bacaannya Rasulullah, kemudian mereka pulang,
pertemuan yang kedua yang datang adalah dai-nya, yang meminta Rasulullah untuk mengajarkan Quran kepada kaumnya di tempatnya sana. Makanya kemudian para sahabat pada saat itu kehilangan Rasulullah yang ternyata dibawa oleh bangsa jin itu tadi untuk mengajarkan Al-Qur'an. Thayyib. Ini sebagai dalil bahwasannya agama Islam ini tidak hanya dianut oleh bangsa manusia, bahkan bangsa jin pun juga menganut agama yang sama. Sebagian dari mereka ada orang Islam, sebagian lagi dari mereka ada yang kafir. Sebagian di antara mereka bersyahadat sama seperti umat manusia, sebagian lagi di antara mereka menolak untuk bersyahadat. Kalau mereka kalau dari bangsa jin itu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama Islam, artinya pedoman agama yang mereka jadikan sebagai pedoman untuk menjalankan agama Islam, tentu mereka juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kejadian yang kedua. Nanti kemudian diriwayatkan di hadis yang kedua. Dalam riwayat Abu Hurairah ada peristiwa yang juga sama, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh bangsa jin yang ingin belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi di kota Madinah. Hadis yang kedua, kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Amr ibnu Yahya ibnu Sa'id qala akhbarani jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yahmilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan liwudu'ihi wa hajatihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Abu Hurairah pernah membawakan semacam bejana, semacam tempat air untuk wudunya Rasulullah dan untuk hajatnya Rasulullah. Siapa tahu ingin berhajat, siapa tahu ingin beristinja, kan seperti itu. Fabainama huwa yatba'uhu biha faqala man hadza. Ketika Abu Hurairah mengikuti Rasulullah di dalam perjalanannya, Rasulullah tidak sadar. Jadi ini Abu Hurairah saking baktinya dengan Rasulullah, beliau ingin menampilkan atau memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada Nabi SAW, memberikan khidmah beliau kepada Nabi SAW tanpa sepengetahuan Rasulullah, tanpa diminta oleh Rasulullah. Jadi dibawakan tempat airnya ini, dibawakan tempat airnya, tidak ada airnya, makanya nanti siapa tahu nanti kalau ketemu air diambil dengan tempat air ini, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi qadarullah belum ketemu air. Nah, kemudian faqala ana Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, saya Abu Hurairah. Setelah ditanya tadi, siapa ini? Siapa yang mengikuti aku? Ternyata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah meminta, ya sudah, ibghini ahjaran astanfid biha, carikan bebatuan untukku yang nanti aku gunakan untuk bersuci, untuk beristinja, untuk membersihkan bekas buang air. Seperti itu. Daripada repot-repot bawa air, daripada repot-repot bawa ember, ternyata ada solusi lain, yaitu bisa beristinja dengan menggunakan batu. Makanya kemudian Rasulullah tidak ingin merepotkan Abu Hurairah, daripada repot-repot bawa air, sudah bawakan batu saja. Wala ta'tini bi'azmin wala birawsatin, tapi catatannya carikan batu, tapi hati-hati jangan mengambil tulang belulang dan jangan juga bekas kotoran hewan. Bekas kotoran hewan yang sudah mengering. Kan kotoran hewan kalau sudah mengering seperti kotoran ayam, seperti kotoran seperti kotoran bebek yang yang padat, bukan yang cair loh ya. Kotoran-kotoran yang padat kalau sudah mengering kan persis seperti batu.
mirip seperti batu. Demikian juga tulang belulang. Tulang belulang mungkin ada bekas bangkai kemudian kemudian mengering, bisa mirip seperti batu. Jangan-jangan disangka nanti itu adalah batu. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, carikan batu, tapi hati-hati jangan sampai terambil tulang belulang, jangan sampai terambil bekas kotoran hewan yang sudah mengering, karena dia mirip seperti batu. Fa'ataituhu bi ahjarin ahmiluha fi tarafi thawbi. Kemudian aku membawakan Rasulullah dengan beberapa buah batu yang aku bawa dan aku letakkan di ujung pakaianku. Hatta wada'tu ila jambihi. Kemudian aku letakkan bebatuan tersebut di samping beliau. Tsumman saraftu. Kemudian aku pergi. Hatta idza faragha masyaitu ma'ahu. Kemudian ketika Rasulullah sudah selesai buang hajatnya, kemudian aku kembali berjalan bersama dengan beliau. Faqultu, kemudian aku bertanya. Tentu ada rasa penasaran dari Abu Hurairah. Tadi ketika Rasulullah meminta mencarikan batu, kemudian Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai terambil tulang, jangan sampai terambil bekas kotoran. Tentu penasaran Abu Hurairah, kenapa kok tulang dan bekas kotoran yang dikecualikan? Ada apa dengan tulang belulang dan bekas kotoran ini? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, huma min ta'amil jinni, karena dua jenis ini adalah makanan bangsa jin yang dimakan, dinikmati oleh bangsa jin. Tidak layak makanan dari bangsa jin terus kemudian kita gunakan untuk istinja. Tentu kena najis dong. Najis yang bagi manusia najis, tentu najis juga bagi bangsa jin, karena hukum kita sama, agama kita sama, syariat kita sama dengan mereka. Yang kita pandang sebagai najis menurut syariat agama Islam dipandang juga sebagai najis menurut bangsa jin. Makanya jangan sampai kena bekas najis kita, kan seperti itu. Karena ini nanti akan dimakan oleh bangsa jin. Kemudian disebutkan kisahnya, wa innahu atani wafdu jinni nasibin. Karena sesungguhnya telah datang kepadaku utusan dari bangsa jin yang berasal dari kota Nasibin. Nasibin ini salah satu salah satu kota atau daerah yang berada di negeri Syam, di sekitar antara Syam sama Irak. Ada kota yang namanya atau daerah yang namanya Nasibin. Nah, jin itu berasal dari sana. Datang kepada Rasulullah minta nasihat, minta fatwa, minta wejangan. Fasa'aluni azzada. Setelah selesai pertemuan dengan Rasulullah, mereka meminta kepada Rasulullah bekal tambahan. Tambahan ini maksudnya kekhususan bagi mereka yang tidak bisa dinikmati oleh bangsa manusia tapi bisa dinikmati oleh mereka, biar tidak rebutan, biar tidak terjadi selisih paham antara jin sama manusia. Nah, mereka meminta, kalau manusia biasanya boleh makan daging-daging hewan, boleh makan tumbuh-tumbuhan. Nah, maksudnya mereka meminta yang tidak boleh dimakan manusia ini apa? Nanti kami yang memakan, kira-kira seperti itu tujuannya. Hikmahnya di situ, agar tidak terjadi selisih paham, agar tidak terjadi rebutan antara bangsa jin sama kebutuhannya manusia dengan kebutuhannya bangsa jin. Kemudian kata Rasulullah, fada'autullaha lahum, kemudian aku berdoa kepada Allah untuk mereka. Apa isi doanya? Alla yamurru bi'azmin wala birawthatin illa wajadu 'alaiha tu'man atau ta'aman. Aku berdoa kepada Allah agar bangsa jin tidak melewati tulang belulang, tidak menemukan bekas-bekas kotoran hewan, kecuali mereka mendapatkan kenikmatan makanan di dalam dua hal ini. Ini yang dikhususkan kepada
kepada bangsa jin. Karena bangsa jin tadi meminta agar dikhususkan sesuatu untuk mereka yang tidak digunakan oleh bangsa manusia agar tidak terjadi selisih faham. Artinya mereka berusaha menghormati apa yang kita miliki. Mereka berusaha menghormati, menghargai apa yang kita miliki, tidak berusaha merebut apa yang dinikmati oleh manusia. Maka kalau mereka berusaha menghormati kita, kita pun harus berusaha menghormati mereka. Kalau ini sudah ditetapkan sebagai makanan mereka, maka jangan kotori makanan mereka. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW seperti itu. Sebagai kabar bagi kita juga bahwa kita juga mereka meskipun berbeda bangsa, berbeda asal usul, mereka diciptakan dari api, kita diciptakan dari tanah, tapi mereka karena juga beragama yang sama dengan agama kita, maka hak-hak mereka pun juga harus dihormati. Hak-hak mereka juga harus kita jaga, kita hargai, sebagaimana mereka juga menghargai hak-hak kita. Di sini juga terdapat faedah bahwasanya kita juga dilarang untuk menyakiti mereka selama mereka tidak menyakiti kita. Kalau mereka sampai menyakiti kita, sampai merasuki, sampai mengganggu di kediaman kita, sampai memberikan gangguan-gangguan yang sifatnya gaib, yang bahkan mengganggu sampai manusia tidak bisa beribadah lagi. Nah, ini yang perlu kita cegah. Jangan kita berdiam diri, jangan kita menyerah mentang-mentang ada yang sudah dirasuki terus berdalil dengan hadis ini, oh jangan sakiti bangsa jin, orang dia duluan yang nyakiti kita, kan seperti itu. Kalau memang terjadi seperti ini harus kita lawan. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa antara kita sama mereka, ya sudah, kita hidup dengan damai, tidak saling mengganggu, hidup saling menghargai. Sebagaimana kita menghargai manusia, kita juga diminta untuk menghargai mereka-mereka yang berasal dari bangsa jin. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga diberikan manfaat oleh Allah dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.